Oke guys, balik lagi bersama gua guys. Ini kali ini game gua melawan chessbot ya. Chessbot di Shredder Chess nih di sini. Nih gua tunjukin guys. Eh Shredder Chess ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai iPhone itu bisa download shredderchess.net ya. Atau kalau misalnya pakai Android bisa langsung ke webnya itu shredderchess.net juga ya. Jadi itu tandingannya chess.com dan ya ada kelebihan masing-masing lah. Oke, di sini gue sebagai hitam ya, gue sebagai hitam dan lawan chessbot gue Holly ya, ratingnya 1700-an. Terus ini gue, nah ini gamenya. Oke, kita bahas guys. Jadi gue seneng banget ya karena akhirnya gue bisa ngelain chessbot yang menurut gue cukup kuat ya, itu Holly ini ya. Biasanya kemarin tuh dulu tuh paling mentok itu Laura ya, Laura tuh 1200. Nah sekarang gue bisa ngalahin Holly yang ratingnya 1700-an. Ini suatu pencapaian yang menyenangkan ya. Dan di sini apalagi dilihat game rating gue 2050. Waduh, berarti kekuatan gue udah dianggap 2000-an guys oleh chess.com. Jadi chess.com ini gue pakai fitur analisisnya ya, yang emang yang nggak ada di shredderchess.net tadi. Oke, langsung aja lawan Holly ini D4. Gue jawab dengan E6 ya, biasa Prancis, tenan Prancis. Lalu E4 dan gue balas dengan D5. Dia nggak makan, dia mengeluarkan kuda, lalu gue makan ya. Gue makan, kuda makan, dan gue mengeluarkan kuda ke F6 ya. Gue pikir dia bakal makan, ternyata enggak. Ya udah, lalu gue mengeluarkan kuda ke C6 ya, karena ternyata berdasarkan engine harusnya dimakan ya, tapi gue nggak makan karena kalau sekedar exchange doang itu katanya nggak bagus ya. Jadi gue nggak makan, pengeluaran C6, lalu C3 dijalankan dan gue ngeluarin E7, persiapan rokade ya. Dan ternyata itu kurang bagus ya, malah bagusnya itu E5 ya. Oh, E5 ini mengancam petak pusat guys. Oke, it's okay. Lalu dimakan dan gue makan lagi ya. Gue makan lagi dan dia mengeluarkan E2, kuda ke E2. Lalu gue menteri ke D5 ya. Ini D5 ini gayanya Capablanca. Jadi tempatkan buah kita di posisi yang jangkauannya luas ya. Oke, lalu lawan rokade, gue rokade, dia mengancam menteri gue mundur secukupnya ya. Ya dong, kalau terlalu jauh nanti teori Capablanca-nya nggak muncul. Oke, lalu menteri ke C2 dan gue makan pion ya, pion di D4, karena kalau dimakan kita bisa makan lagi. Oke. Dan ternyata dia skak ya, skak. Oke, lalu gue pindahin raja, dia balik lagi. Nah di sini ketika dia balik lagi ya, gue makanlah si menteri ya, dapat menteri gratis guys. Dimakan lagi dan gue jalankan B6 ya. Persiapan mengeluarkan ini gajah bisa kesini ya, lalu si benteng pun bisa kesini ya.
Oke. Nah, dia mulai ngancam benteng ya. Gue pindahkan, lalu dia mengeluarkan H3 dan gue mulai menggerakkan menteri gue di posisi menurut gue cukup strategis ya. Lalu D1 dijalankan dan gue makan aja pion gratis ya. Dia mundur dan gue mengancam pertukaran ya, gajah di B7 dan tadi sambut dimakan lagi. Oke. Oh ternyata bagusan makan kuda ya. Oke. Nah kuda pindah dan gue jalanin C5 ya. C5 maksimum activity. Lalu oke, dia mengeluarkan benteng ke D6 dan gue mengancam pertukaran, disambut ya, dan gue makan lagi. Lalu dijalankan E3 gajah ya. Lalu gue pindah ke B4 dan mengancam pion B2. Pion B2 dijalankan dan gue pindahkan benteng ke D7 ya. Menempatkannya ke posisi yang layak. Posisi yang layak ya, sesuai dengan kapabilitas dia. Lalu dijalankan juga benteng ke C1 dan gue jalankan gajah ke C7 mengancam kuda. Kuda berpindah dan gua menjalankan A3 ya, mengancam benteng dan juga mengancam pion. Benteng pindah ke C2. Lalu gua di sini gua ya cukup nggak punya ide juga sih. Jadi kalau nggak ada ide ya jalanin yang simpel, yaitu pion ya. Pion B2 oke. Ternyata dimakan ya. Oh iya, karena jadi gratis ya. Oke, it's okay. Nah di sini gua mundur. Kenapa gua mundur ya? Kenapa mundur ya? Oh iya, karena gue terancam ini. Ini terancam guys. Gue terancam oleh si gajah. Jadi gue pindahkan ke posisi yang layak. Oke. Lalu dia pindah si gajahnya ya ke B4. Nah di sini gue majuin benteng ke D1 ya. Nah di sini si kudanya jadi kepin ya. Kudanya kepin, gak bisa kemana-mana. Oke. Lalu dia makan gajah gua ya. Gila, gua udah ketinggalan satu perwira nih. Oke, gua makan pion gratis di A2. Lalu dia skak dan gua pindah ke A7. Lalu dia pindah ke B8 ya, dia mau makan pion gua ya. Dia tuh mengancam pion B5 guys. Oke. Nah gua jalankan ke A1. Nah ini kenapa inakurasi ya? Kok ini gua tahu karena ini bagusnya nih ke sini guys. Ini tuh bagusnya ke sini. Kenapa? Karena untuk mengancam si kuda. Jadi engine tuh menilai bagus jika gerakannya itu mengancam gitu guys. Ya, kalau engine tuh mengancam, menyerang gitu sifatnya. Oke, lalu dimakanlah pion gratisan gua di B5. Nah, dan sini gua dapat skak ya, dapat
gratis kuda. Lalu si raja pindah, gue skak lagi, dia pindah lagi. Nah di sini gue nggak bisa men-skak dia ya, karena di sini ada benteng ya, jadi gue bisa maeot ya. Jadi gue jalanin A6 ya, mengancam benteng. Ternyata dia men-skak. Gue maju ke depan, menghindar sekaligus menyerang benteng H5. Lalu dia pindah ke posisi awal ya. Dan di sini gue jalankan pion F5 ya. Oke. Di sini terbaiknya sini ya. Ya ini dia lebih leluasa sih dibanding di pojok. Oke. Tapi it's okay. Dia jalankan pion F3. Lalu gue jalanin. Nah, gue ke situ ya. D4 ya. Menteri ke D4 ya. Gue bisa makan si gajah B4 juga. Ternyata dihalangi oleh benteng C4. Jadi gue pindah ke D1 ya. Menteri pindah ke D1. Lalu gajah ke C3. Nah, di sini gue ngeliat ada gratisan ya, yaitu pion B3 ya, gratis. Lalu lawan menjawab dengan benteng C7. Lalu gue ke menteri A3 ya. Kenapa gue ke situ ya? Bentar guys. Kenapa gua ke situ ya? Gua ke situ karena ini gua ngelihat potensi ini guys. Nah ini. Jadi ini kan gua itu apa namanya? Fok ya. Tapi ternyata lawan melihatnya dan gue diskak malah ya. Gue diskak, oke, gue pindah ke H6. Terus dia maju kan gajah ke E5. Gue majukan menteri ke C5 ya, mengancam si gajah E5. Dia majukan pion F4 ya. Dan sini gue dapat ini harusnya gue skak dulu ya, tapi nggak gue skak, gue malah majuin pion ya. Gue majuin pion dan dia memajukan menteri ke G5. Nah dan di sini gue baru kelihatan ya posisi itu. Gue ambil pos skak di E3 ya. Dia pindah. Oke. Lalu gue skak lagi ya. Di F4 dia majuin pion ya, menutupi ke G3. Lalu gue pindah ke H2 ya, supaya bisa men-skak gitu. Walaupun ini terbaiknya malah ke situ ya. Oh iya guys, gue ngerti guys. Ini tuh ini terbaiknya ke sini guys. Kenapa? Karena kalau gue ke sini, nanti gue ke sini, ini skakmat. Sedangkan ini kenapin, ini kenapin nggak bisa kemana-mana. Nah gue tadi lupa, gue pikir ini bisa matiin gue, jadi gue nggak ambil angka ini. Nah itu guys, kadang-kadang pin itu bisa lupa kita ya. Ya kalau Magnus ya beda. Kalau Magnus tuh dia sangat menggunakan baik-baik pin itu. Oke, balik lagi. Jadinya gue ke situ, gue diskak,
maka raja harus pindah, diskak lagi, raja pindah lagi, diskak lagi, maka gua pindah lagi dan dia balik lagi ke G6 dan di sini gua skak ya, skak ke H3, lalu dia pindah dan gua skak lagi, padahal bisa ke situ ya. Oh iya ya, iya padahal bisa skaknya ke sini guys, sambil makan pion. Gua nggak ngeliat itu ya, jadi ya udah gua ke situ, dia pindah ke situ dan gua masih kejar dia skak ya. Oh padahal terbaiknya ke sini guys, terbaiknya ke sini dia, ke sini. Oh iya di sini bisa begini, dia nggak bisa kemana-mana baru. Ya kadang-kadang nggak kelihatan guys. Jadi gua kesini, dia pindah ke sini, nah gua malah ke sini, skak. Ternyata dia bisa makan, oke. Terus gua kesini mau nyekak dia lagi kan, ternyata itu pindah mengancam menteri gua, tapi gua skak lagi dengan benteng H6 ya. Dia pindah, nah di sini menteri gua jadi terkurung. Aduh, kadang-kadang begitu. Jadi ya udah, gua ke H8. Ini base-nya katanya ke makan aja si benteng ya. Karena kalau makan lagi. Tapi ini okay, nggak apa-apa ke situ. Nah di sini dia sengaja skak gua ya. Dia sengaja skak. Di sini gua dimakan. Makanya gua bisa dimakan lagi. Dan di sini gua makan si gajah. Lalu di sini dia berusaha mendekati pion A5 gua, makanya gua majuin, dia mendekati dan gua jaga ya oleh benteng. Oke. Dan dia menghalangi, oke, gue jalani raja aja ke F6. Dia jalani raja, gue majuin si pion, dia halangi ya dengan raja, oke. Gue ke G6, dia pindah, gue majuin, dia menjauh ya, raja menjauh. Akhirnya promosi guys, aduh nikmat banget nih. Terus dia pindah ke C4, gue ke situ, dia ke D3, gue ke E8 ya. Sudah pindah ke situ, gue ke E3 ya, sekalian mengancam pion ya. Pion maju, it's okay. Gue makan, dia pindah ke situ, gue pindah. Nah di sini kata engine tuh harusnya ini kesini ya, cuma gue tuh takut ini guys, apa, stalemate ya. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati kayak gini tuh bisa stalemate gitu. Jadi gue pilih cara aman aja, ke H3 kayak gitu. Dia ke situ, ya udah sekalian gue makan. Dan di sini dia pindah ke situ, gue benteng ke situ, dan di sini baru gue eksekusi skakmat. Cara aman guys. Ya gitu permainan gue melawan chessbot ya, yang berkekuatan 1700 ya. Dan di sini katanya permainan gue udah 2000-an dan ini sangat menyenangkan hati gue. Ya gitu guys, semoga ada pelajaran yang bisa dipetik. Terima kasih.